Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Intan Rawit Sapanti, SPDMA, selaku dosen mata kuliah retorika. Yang saya hormati serta saya banggakan teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, rahmat, serta ridhonya kepada kita semua. Kedua kalinya, salawat seiring salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pidato dengan tema karya sastra milik kita. Teman-teman yang berbahagia, setelah melalui proses panjang, bahasa Indonesia kemudian menjadi bahasa nasional. Sudah menjadi kewajiban kita bersama sebagai warga negara Indonesia untuk menjaga bahasa pemersatu bangsa. Berbicara tentang bahasa Indonesia, teman-teman, saya jadi ingat. Ternyata bahasa Indonesia memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan sastra Indonesia. Mengapa? Karena teman-teman, sastra Indonesia, para sastrawan tanah air Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana menyampaikan ide-idenya kepada masyarakat luas sebagai penikmatnya. Seperti dalam puisi, cerpen, novel, drama, dan lain sebagainya. Namun teman-teman, menurut pengamatan saya, remaja saat ini cenderung lebih menyukai hal-hal yang berkaitan dengan luar negeri dibanding dengan karya sastra Indonesia. Misalnya K-pop, drama Korea, lagu-lagu barat, dan masih banyak lagi. Lalu apakah ini suatu hal yang salah, teman-teman? Menurut saya, ini hal yang wajar. Ini hal yang diperbolehkan. Kita boleh menyukai hal-hal yang berkaitan dengan luar negeri. Namun, sebagai generasi penerus bangsa, seharusnya kita lebih mencintai karya sastra Indonesia. Mengapa? Karena agar karya sastra Indonesia terus berkembang pesat, hingga suatu saat orang-orang luar negeri pun bisa menyukai karya sastra Indonesia. Teman-teman yang berbahagia, ternyata bukan hanya karya luar negeri yang mampu mempengaruhi perkembangan karya sastra Indonesia. Namun, kebiasaan masyarakat menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa keseharian juga berpengaruh. Saya ingin mengajukan pertanyaan, apakah setiap warga negara Indonesia sudah pasti lancar menggunakan bahasa Indonesia? Sudah pasti? Tentu saja jawabannya tidak, teman-teman. Ternyata masih banyak masyarakat yang terbiasa menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa kesehariannya, sehingga kaku menggunakan bahasa Indonesia. Lalu apa masalahnya? Bukankah Indonesia memang beragam suku bangsa, sehingga setiap warga negaranya berhak menggunakan bahasa daerahnya masing-masing? Teman-teman yang berbahagia, jika kita meninjau kembali fungsi dari bahasa Indonesia, yaitu sebagai bahasa pemersatu bangsa. Karena suku di Indonesia ini sangat beragam, maka adanya bahasa Indonesia untuk mempermudah masyarakat berkomunikasi antar suku. Bayangkan, jika dalam satu ruangan terdapat 10 orang yang berbeda suku. Mereka berniat untuk berdiskusi terkait tugas sekolah. Namun, mereka semua sama-sama kaku dalam berbahasa Indonesia. Maka sudah dipastikan, diskusi mereka akan terhambat karena susahnya berkomunikasi. Bahkan, tidak menutupi kemungkinan akan adanya kesalahpahaman yang cukup fatal. Nah, ini merupakan contoh saat kita membaca karya sastra Indonesia. Kadang terkesan sulit dipahami, karena kita memang tidak tahu maknanya. Sampai akhirnya kita malas membaca karya sastra Indonesia. Kita malas untuk mempelajari karya sastra Indonesia. Teman-teman yang berbahagia, di samping bahasa daerah, ternyata bahasa asing terus berkembang pesat di Indonesia. Bahkan ada salah satu sekolah berstandar internasional di Jakarta yang menggunakan bahasa asing sebagai sarana pembelajarannya di sekolah. Mirisnya, mayoritas siswanya
yang berasal dari Indonesia, asli warga negara Indonesia, tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia. Tentunya ini sangat mempengaruhi mereka, siswanya akan lebih menyukai hal-hal yang berkaitan dengan luar negeri dibanding dengan sastra Indonesia. Kesimpulannya teman-teman, sebagai tanda terima kasih kita kepada para pejuang terdahulu, juga sebagai generasi penerus bangsa, sudah seharusnya kita memperhatikan dan terus menjaga, mempertahankan karya sastra Indonesia agar terus berkembang hingga pada generasi selanjutnya. Jangan sampai karya sastra Indonesia hilang karena kelalaian kita saat ini. Mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup pidato yang singkat ini, harapan saya semoga dengan pidato ini kita semua dapat lebih mencintai Indonesia dan mencintai karya sastra Indonesia, serta menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan pada teman-teman sekalian. Salam bahasa sastra Indonesia milik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.